dua fakta sejarah menarik seputar pendidikan yang terjadi di Tanah Maanyan. Yang pertama adalah kehadiran misionaris Clemmer yang berasal dari Jerman. Nah, Clemmer ini adalah orang pertama yang membangun sekolah di Tamiang Layang. Jadi jika ditanya siapa yang membangun sekolah pertama di Tamiang Layang, itu jawabannya adalah Clemmer. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat di video ini, kita melihat gereja BNKP Jemaat Deninger. Nah, Deninger ini itu adalah guru sekolah dari Sutaono. Jadi Sutaono itu pernah menjadi murid sekolah dari Deninger ini. Nah, rujukan yang saya ambil ada di buku Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak halaman 210 yang isinya seperti ini. Kepala Distrik Siong itu bukan saja ingin melihat orang-orangnya maju dan bersekolah, dia bahkan bersekolah dan menjadi murid misionaris Deninger. Sehingga Bangert menulis di sini ada bahasa Dutch ya, bahasa Belanda yang artinya dia yang merujuk ke Sutaono ya. Dia sendiri sekolah dan menjadi siswa yang cukup pandai membaca dan menulis. Sutaono ingin anak-anak di kawasannya bersekolah dan berpengetahuan, bukan saja anak laki-laki, namun juga perempuan. Karena itulah dia sangat menaruh hormat kepada misionaris Deninger yang berhasil mengubah orang-orangnya dari buta aksara menjadi bisa membaca dan menulis. Jadi itu adalah dua fakta menarik seputar sejarah pendidikan yang ada di Tamiang Layang. Nah, bagaimana dengan fakta-fakta lain yang pernah terjadi seputar sejarah pendidikan yang diterima oleh orang Dayak, khususnya Dayak Manyan? Di video ini kita akan membahas mengenai apa saja tahapan-tahapan yang dilewati oleh para pengajar, yaitu misionaris dalam memberikan pendidikan kepada orang Maanyan di masa lalu. Dampak positif apa yang diterima oleh suku Dayak Maanyan ketika mendapatkan pendidikan formal pertama kali, serta konsekuensi apa yang harus diterima oleh orang Dayak secara keseluruhan ya di Kalimantan Tengah setelah mereka mendapatkan pendidikan ini. Jadi ada konsekuensi dari apa yang harus mereka terima di masa lalu. Sebelum kita masuk ke segmen pembahasan dari video ini, ada baiknya kamu mengklik like dan juga subscribe channel ini agar channel ini tetap terus berkembang dan saya tetap terus bersemangat untuk share seputar sejarah lokal yang ada terjadi di sekitar kita. Oke, sumber yang saya ambil untuk pembuatan konten ini saya ambil dari halaman blogspotnya Pak Hadi Saputra Miter yang linknya saya sematkan di kolom deskripsi di bawah dari video ini ya. Jadi untuk melihat original dari tulisan blognya, kamu bisa langsung klik sumber rujukan yang saya pakai. Judul dari konten yang dibuat oleh Pak Hadi Saputra Miter itu adalah Tonggak Sejarah Pendidikan dalam Masyarakat Maanyan. Jadi itu adalah blog yang ditulis langsung oleh Pak Hadi Saputra Miter. Di perikop pertama itu judulnya adalah Ulun Maanyan sebagai masyarakat yang lugu. Di perikop pertama, Pak Hadi ini menjelaskan mengenai pendidikan sebelum era di mana Belanda masuk ke tanah Dayak Maanyan. Jadi Ulun Maanyan itu memperoleh pendidikan itu secara natural ya, dan didampingi oleh orang tua. Misalkan berkebun, maka ilmu berkebun tersebut didapatkan dari orang tua. Begitu juga dengan menangkap ikan atau aktivitas apapun ya. Jadi secara natural itu mendapatkan pendidikan dari orang tua mereka masing-masing. Termasuk adat istiadat itu juga didapatkan dari orang tua. Jadi hanya bermodalkan insting saja di sini. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca juga ya. Orang Dayak bisa dikatakan lugu. Hal tersebut membuat mereka menjadi korban penguasa lokal saat itu, di mana kekuasaan feodal yang mendominasi orang-orang Dayak termasuk Ulun Maanyan ialah Kesultanan Banjar. Sehingga sejarah mencatat Ulun Maanyan berada di bawah kendali Kesultanan Banjar, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Singkat cerita di sini bahwa Kesultanan Banjar itu tidak memberikan pendidikannya. Padahal Kesultanan Banjar pada saat itu adalah penguasa. Artinya dia ini menjajah
suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Pada saat itu ya orang Maanyan tidak mendapatkan pendidikan apa-apa. Sampai pada saat di mana Kesultanan Banjar secara resmi menyerahkan tanah jajahannya kepada pihak Belanda. Hal tersebut dikenal dengan Perjanjian Sultan Adam. Hal itu terjadi pada 4 Mei 1826 di mana para pejabat senior Belanda M.H. Haluin melakukan penandatanganan kontrak dengan Sultan Adam, di mana pihak Kesultanan Banjar diwakili Sultan Adam menyerahkan tanah-tanahnya kepada Belanda. Jadi itu ya, perjanjian Sultan Adam yang ditandatangani pada masa lalu itu menandai berakhirnya supremasi Banjar. Dengan perjanjian ini, kekuasaan Banjar beralih ke tangan Belanda, menandai awal dari era kolonialisme di wilayah Tanah Maanyan. Jadi kalau kita pernah mendengarkan perjanjian Sultan Adam, itu tandanya salah satu peristiwa ini ya. Perikop yang kedua diceritakan RMG masuk ke Kalimantan lewat Banjarmasin. Dan di paragraf pertama dari perikop kedua ini ada Bernstein sebagai misionaris pertama yang masuk ke Banjarmasin. Di sini juga dituangkan alasan mengapa tidak ada penginjilan di Banjarmasin pada saat itu. Jadi kita akan baca ya di perikop kedua, yaitu judulnya Ulun Maanyan mendapatkan pendidikan formal pertama kali. Dari Jerman muncullah lembaga penginjilan atau yang bisa disebut dengan Zending, yang disebut dengan Rheinische Mission Gesellschaft, selanjutnya ditulis dengan RMG, yang mengirimkan tenaga penginjilannya pada tahun 1834 ke wilayah kolonial Belanda untuk dapat bertugas di Borneo. Maka haruslah mendapatkan izin resmi dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah dapat izin, maka diutuslah Karl Bernstein pertanggal 26 Juni 1835 datang ke Banjarmasin. Kemudian Bernstein memperkenalkan pendidikan resmi dengan mendirikan sekolah di Banjarmasin. Setelah dianggap berhasil dan memungkinkan untuk menambah pelayanan, maka RMG menambah personil dengan mengirimkan beberapa misionarisnya ke Kalimantan. Pemerintah Belanda pun nampaknya menghormati agama Islam yang dimiliki oleh Kesultanan Banjar. Maka pihak kolonial hanya mengizinkan perkabaran Injil dilakukan di tanah-tanah Gubernerman atau milik pemerintah Belanda, sedangkan di tanah yang dianggap milik Kesultanan Banjar tidak diizinkan. Jadi itu adalah alasan kenapa tidak adanya penginjilan di tanah milik Kesultanan Banjar ya, karena hal itu tadi, karena mereka menghormati perjanjian Sultan Adam ini. Dan bukan hanya ke tanah Dayak Maanyan ya dikirimkan misionaris-misionaris baru, melainkan di Pulau Petak juga dikirimkan misionaris untuk melakukan pengajaran di sana. Dan secara masif sepertinya terjadi di Pulau Petak ya, misionaris ini datang. Nah, di momen inilah orang Maanyan itu mendapatkan pendidikan. Jadi bayangkan saja, misalkan Bernstein ini tidak berhasil di Banjarmasin pada saat itu ya, mungkin Bernstein ini merupakan tester dari RMG untuk masuk ke wilayah Borneo pada masa itu. Oke, di sini saya sudah membuat timeline ya, agar kita bisa memahami kejadian-kejadian apa yang terjadi di medio abad 19. Jadi di 1834 Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG mengirimkan misionaris ke wilayah jajahan Belanda dan meminta izin untuk beroperasi di Borneo. Di tanggal 26 Juni 1835 Bernstein dikirim ke Banjarmasin dan memperkenalkan pendidikan formal dengan mendirikan sekolah di Banjarmasin. Jadi ada jeda 1 tahun ya dari upaya lobby-lobbyan yang dilakukan oleh pihak Zending Jerman dengan pihak Belanda pada masa itu. Di tahun 1846, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang mewajibkan anak-anak pada usia tertentu untuk bersekolah. Hal ini mendukung upaya perluasan pendidikan oleh misionaris. Jadi ada aturan bahwa orang-orang yang berada di bawah jajahan Belanda itu semuanya wajib untuk bersekolah. Jadi sangat-sangat berbeda ya dengan Banjarmasin kala itu ketika menguasai tanah Dayak sebelum perjanjian Sultan Adam. Kemudian berikutnya Oktober 1847
Daninger, seorang mantan pembersih cerobong asap yang menjadi misionaris, dikirim ke Kalimantan oleh RMG. Ia mengelola stasi misi di Ulun Maanyan, tepatnya di desa Muaratuwu. Kemudian di Mei sampai Juli 1857, C. Banger, seorang pejabat pemerintah Belanda, mengunjungi Muaratuwu. Ia mengamati dampak positif dari sekolah yang didirikan oleh Daninger, di mana anak-anak setempat belajar berhitung, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu dan Dayak Ngaju. Jadi dulu itu tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu dan bahasa Ngaju. Bahasa Melayu di sini merujuk ke bahasa Banjar ya. Jadi orang dulu itu sekolahnya berbahasa Banjar. Jadi semua materi-materi yang ada itu tidak ada menggunakan bahasa Indonesia. Yang ada adalah bahasa Banjar atau bahasa Ngaju, dialek Plopetak. Laporan dari C. Banger itu ditulis seperti ini ya, ketika dia melakukan kunjungannya yang pertama ya, di bulan Mei sampai Juli 1857. Jadi ada catatan yang dia buat, untuk sekolah nampaknya berbuah baik. Pendidikan yang bertahap sukses mengendalikan pemikiran yang tidak masuk akal atau tahayul di generasi ini kelak, serta menanamkan moralitas yang baik. Sekolah dikunjungi oleh berbagai usia. Anak-anak Dayak nampaknya mampu mengikuti pelajaran dengan mudah. Saya melihat anak-anak itu duduk bersama-sama, memperhatikan dengan seksama tentang pelajaran berhitung, dan terkadang membaca sesuatu dengan nyaring. Terkadang saat musim panen tiba, sekolah menjadi kosong. Pengajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Dayak Ngaju, dialek Plopetak. Kemudian temuan dari Letnan C. Banger di tahun 1857 adalah ketika dia berada di Kampung Dayu, bahwa dia melihat beberapa orang dewasa gitu ya mampu membaca dan menulis. Rupanya misalkan yang masuk sekolah itu 10 orang. Nah 10 orang ini mengajari anak-anak atau orang dewasa yang lainnya. Jadi dari situ dia menemukan bahwa orang Dayu itu sudah bisa membaca dan menulis di tahun 1857. Jadi Daninger ini cukup berhasil ya. Ini terbukti dengan dia juga menjadi guru dari Sutaono di masa itu. Pada tahun yang sama, ketika Letnan C. Banger itu melakukan kunjungan, Johan Klemer, seorang misionaris RMG lainnya, membuka sekolah di Tamyang Layang yang disambut baik oleh masyarakat setempat, terinspirasi oleh keberhasilan sekolah yang dibuat oleh Daninger di Muaratuwu. Jadi lebih tua 10 tahun sekolah di Muaratuwu daripada di Tamyang Layang. Tidak lama waktu berselang ya, sekitar 2 tahun setelah sekolah Tamyang Layang berdiri, sekolah tersebut harus tutup. Ini diakibatkan karena ketegangan politik yang dimulai dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar yang memicu kampanye anti kolonial oleh Pangeran Hidayat. Hal ini mengarahkan pada pemberontakan berdarah di mana banyak orang kulit putih termasuk misionaris menjadi korban. Jadi karena ketegangan politik yang dilakukan oleh pihak Belanda, maka mengharuskan orang seperti Klemer dan juga Daninger ditarik ke Banjarmasin, kemudian diamankan ke Jawa, lalu dikirim ke Tanah Nias dan juga ke Tanah Batak untuk melakukan misi misionaris mereka. Dan dari situ orang Maanyan tidak bertemu lagi dengan Daninger dan juga Klemer pada masa lalu. Nah, ketika masa-masa kekosongan itu terjadi, apa yang dilakukan oleh orang seperti Sutaono dan juga kepala-kepala distrik lainnya? Di buku dari Amirwe, tulisan dari Pak Hadi Saputra Miter itu mengatakan seperti ini ya. Ketika masa-masa kekosongan itu terjadi, kekosongan pendidikan maksudnya ya, terjadi, orang-orang seperti Sutaono dan Temanggung Ambu Jayanegara, yaitu kepala-kepala distrik, itu melakukan lobi-lobian terhadap pihak Belanda pada masa itu untuk bisa membuka sekolah dan melanjutkan pendidikan di daerah mereka masing-masing. Hanya saja lobi-lobian tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Belanda ya, walaupun mereka ini menjamin keselamatan dari para misionaris ini. Seperti apa narasi lengkapnya ya?
sekalipun kepala suku Tumenggung Nikodemus dari Pulau Petak dan Sutaono dari Siong datang ke Banjarmasin untuk meminta izin serta memberi jaminan keamanan kepada pemerintah Hindia Belanda agar para misionaris bisa didatangkan kembali ke wilayah mereka. Namun, pemerintah Hindia Belanda sendiri nampaknya memang tidak ingin mengambil resiko. Hal itu disebabkan kondisi politik yang masih belum stabil, di mana pemberontakan dan peperangan masih berlangsung. Jadi seperti apa keadaan para misionaris pada masa itu ketika masa kekosongan itu terjadi ya. Jadi ditulis di halaman paragraf berikutnya. Peristiwa tersebut membuat terjadinya kekosongan pekerja misi di pedalaman dan secara khusus di tanah Manyan, dan membuat para misionaris menjadi pengangguran. Mereka hidup berdesak-desakan mengungsi di rumah Tuan Pandita Bernstein di Banjarmasin. Jadi kembali lagi ke nol ya. Di halaman berikutnya, di halaman 37, pihak Belanda itu memberikan izin kepada pihak misionaris untuk melakukan kegiatannya. Tetapi di sini Clemmer dan Denninger itu sudah tidak lagi ya, diganti oleh misionaris lain lagi untuk melanjutkan sekolah-sekolah yang ada di tanah Dayak Manyan. Nah, narasinya itu seperti ini ya. Dengan tekanan publik negeri Belanda yang menuntut agar dibukanya kembali kegiatan misi di Kalimantan, maka dibuatlah maklumat yang berdasarkan keputusan residen di Banjarmasin. Keputusan tersebut dikeluarkan tanggal 4 Juni 1875 yang isinya memberikan izin kepada 2 orang misionaris RMG yang baru untuk diutuskan di daerah Manyan dengan syarat yang tercantum dalam poin sebagai berikut. 1. Selalu melaporkan kegiatan dan pekerjaan mereka secara rutin. 2. Para misionaris diharuskan untuk menetap di dekat kediaman dari Sutaono di Kampung Telang. Ketiga, bahwa tugas mereka atau penginjilan hanya untuk wilayah Lansap Sihong. Perjalanan atau ekspedisi keluar atau wilayah lain di luar Dusun Timur atau hal yang berhubungan dengan pelayanan bisa dilakukan di kemudian hari setelah mendapat persetujuan dari warga, sejauh apabila semuanya berjalan dengan baik. Jadi itu tadi ya, 3 poin agar pendidikan tetap terus berlanjut. Interupsi sedikit ya mengenai 3 poin tersebut ya. Terkadang beberapa dari antara kita itu menolak dengan adanya catatan sejarah mengenai orang Dayak. Banyak misionaris yang belajar mengenai budaya Dayak Manyan tanpa perantara sama sekali, dan menjadikan apa yang mereka pelajari sebagai sebuah laporan dan disampaikan ke pihak kolonial Belanda di masa lalu. Jadi susah untuk kita menolak catatan mengenai budaya yang sudah ditulis oleh misionaris pada masa itu. Yang pertama, karena itu merupakan laporan, dan yang kedua, karena mereka memang tinggal di dekat rumah dari kepala distrik Sihong sekaliber Sutaono ini. Jadi tidak mungkin orang seperti Sutaono ini tidak paham begitu ya mengenai budaya Dayak Manyan di masa lalu. Karena ini sering terjadi ya. Oh, lain ini. Oh, kita kan dapatnya catatan itu dari misionaris gitu ketika kita membicarakan mengenai sejarah. Oke, kita lanjut. Setelah jaminan keamanan diberikan oleh pihak kepala suku Dayak di tahun 1859, sekolah kemudian kembali beroperasi. Kemudian sampai ke tahun 1872, sekolah guru didirikan di Kapuas untuk membantu pengajaran di sekolah-sekolah rakyat atau folk school dan verfolk school. Namun sekolah ini kemudian dipindahkan ke Depok. Jadi orang Dayak itu bisa menjadi seorang guru, hanya saja sekolah tersebut dipindah lagi ke Depok. Dan tokoh Manyan seperti Albert Blantan yang mendapatkan pendidikan guru pada saat itu. Nah, selama Albert Blantan ini mendapatkan pendidikan di Depok, itu masih ada misionaris VG ya atau Tuan TJ yang masih tetap bertahan di Tamyang Layang pada saat itu, sehingga tidak terjadi kekosongan sekolah atau pendidikan di Tamyang Layang. Tahun 1902 didirikan seminari di Banjarmasin yang menghasilkan banyak guru-guru Manyan. Jadi itu adalah rangkaian peristiwa pendidikan di tanah Dayak Manyan. Di sini kita akan membahas dampak positif apa ketika orang Dayak itu menerima pendidikan formal
dari pihak Zending yang difasilitasi oleh orang Belanda. Sutono itu menghapus perbudakan dan kasta. Itu didapat dari buku Bapak Damianus Syok di halaman 38 yang isinya seperti ini. Sampai dengan tahun 1857, dari banyak kepala distrik dan kepala suku, hanya Sutono yang tercatat perlahan menghapus perbudakan. Itu dipaparkan oleh C. Banger dalam laporannya. Di Sihong, kawasan yang dipimpin oleh Sutono, memang ada budak, namun jumlah mereka sedikit dan hanya bekerja saat panen padi. Ketika selesai panen, mereka bebas. Pada budak di Sihong tidak diperjualbelikan seperti di tempat lain. Meskipun budak di Sihong sangat manusiawi, namun Sutono bertahap mengakhiri budaya ini. Jadi banyak orang yang kurang begitu percaya begitu ya, kalau kita itu orang Dayak, mayoritas itu memiliki kasta dan perbudakan ini. Kemudian konsekuensi dari pendidikan yang kita terima itu tertuang di buku Pahadi Saputra Miter yang judulnya adalah Jalan Merah Sang Kombatan halaman 57. Jadi kita itu menerima pendidikan ini dari pihak Zending yang difasilitasi oleh Belanda itu mendapatkan sedikit konsekuensi ketika kita ingin melepaskan diri dari Banjarmasin dan ingin berdiri sendiri menjadi Kalimantan Tengah. Jadi itu adalah rentetannya. Jadi saya bacakan ya supaya lebih paham mengenai apa yang saya maksud. Cabang-cabang dari partai-partai nasionalis, sosialis, dan Kristen menyuarakan simpati serta dukungan kepada gerakan Kalimantan Tengah. Sementara Masyumi dan Nahdlatul Ulama menganggap gerakan Kalimantan Tengah sebagai sebuah gerakan untuk meneruskan kebijakan-kebijakan Belanda divide et impera yang telah ditunjukkan oleh orang Dayak dengan ide Kalimantan Tengah tidak lain adalah bentuk lain dari dukungan mereka terhadap Belanda seperti pada masa lalu. Dukungan orang Dayak terhadap orang Belanda dari buku Perang dan Perbudakan. Jadi di situ tertuang alasan kenapa mereka ingin ikut di bawah kepemimpinan dari Belanda daripada Kesultanan Banjar. Sutono mengalami pergumulan seperti Ambo, merasa tidak nyaman dengan pemerintah sultan, di mana orang-orangnya hanya dijadikan pembayar pajak dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari pemerintah Sultan Banjar. Itulah sebabnya ketika misionaris Deninggar membuat sekolah di Morotowo dan membuat orang-orang Manyan bisa membaca dan menulis, Sutono senang. Begitu juga dengan Temanggung Ambo Jayanegara yang pada saat itu merasakan hal yang sama dengan Sutono. Dan hal inilah yang dijadikan alasan kenapa Kalteng itu sulit berdiri. Yang disebut dengan masa lalu itu adalah merujuk dengan hal ini. Dan orang Dayak itu memiliki alasan tersendiri kenapa mereka tidak ingin membela Kesultanan Banjar pada saat itu dan lebih memilih untuk membela Belanda di masa lalu. Jadi seperti itu sejarah dari pendidikan yang diterima oleh orang-orang Dayak Manyan di masa lalu ya, sehingga berimbas dan memiliki konsekuensi ketika mereka ingin membuat provinsi baru di Kalimantan Tengah ini.